Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan perancangan arsitektur enterprise menggunakan framework TOGAF, membahas studi kasus SDN 010 Cipinang Melayu Pagi. Beranggotakan Adit Alfikri, Aditya Pratama Tanjung, Arya Budi Laksmana, Devi Lutfianti, Salsa Gusti Amalia, Tengku Aldi Syahputra, Lutfi Alarik. Pertama, membahas latar belakang masalah. Pada suatu sistem informasi yang ada di suatu sekolah dasar adalah sistem informasi pada bagian akademik dan internal sekolah. Keluaran dari sistem informasi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan dan up-to-date bagi stakeholder atau calon siswa-siswi baru, guru, administrasi, serta alumni. Sekolah Dasar Negeri Cipinang Melayu 010 adalah sebuah sekolah dasar negeri yang terletak di Jalan Elang, Tainesia 3, Komplek Curug Indah, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Di SDN 010 Cipinang Melayu Pagi ini terdapat beberapa kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Permasalahan yang terjadi pada saat ini, SDN 010 Cipinang Melayu Pagi belum sepenuhnya mengikuti perkembangan sistem informasi dan dalam pelaksanaannya belum memiliki arsitektur dan menggunakan framework tertentu, sehingga pemanfaatan sistem informasi saat ini hanya untuk memenuhi suatu kebutuhan terhadap bagian atau divisi yang sesuai. The Open Group Architecture Framework, disingkat TOGAF, merupakan framework arsitektur enterprise yang cocok digunakan oleh perusahaan atau enterprise yang masih belum menggunakan arsitektur enterprise dan keperluan untuk pengembangan arsitektur enterprise. Framework TOGAF terdiri dari 8 fase yang berbentuk siklus atau cycle, yaitu arsitektur vision, bisnis arsitektur, information system arsitektur, teknologi arsitektur, opportunities and solution, migration planning, implementation governance, dan arsitektur change management. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salsa Gusti Amalia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Devi Lutfianti. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka identifikasi masalah yang terdapat di SDN 010 Cipinang Melayu Pagi yaitu 1. Pada SDN 010 Cipinang Melayu Pagi, ini belum mengikuti perkembangan SI dan dalam bidang teknologi informasi, ini masih belum terkondisi dengan baik. Dalam pelaksanaannya sendiri belum memiliki arsitektur dengan menggunakan framework tertentu. Alasan pengambilan tema. Berikut ini alasan mengambil tema tersebut. 1. Menghasilkan sebuah perkembangan pada SDN 010 Cipinang Melayu Pagi melalui sistem informasi pada saat ini. Yang kedua, serta melakukan pelaksanaannya menggunakan framework TOGAF agar dalam melakukan kegiatan akademik yang dilaksanakan di sekolah dirancang sesuai aturan dan sesuai apa yang diharapkan. Memberikan relevan untuk para stakeholder seperti murid, siswa atau siswi, guru, tata usaha, dan lain-lain. Metodologi penelitian. Metodologi utama yang digunakan dalam melakukan penelitian mengacu kepada metode TOGAF yang meliputi 1. Preliminary. Pada fase awal ini terdiri dari persiapan TOGAF dan serta framework yang pendukung. Strategi bisnis, prinsip bisnis, dan pencapaian di SDN 010 Cipinang Melayu Pagi. Yang kedua ada arsitektur vision phase. Membahas visi dan perancangan arsitektur SDN 010 Cipinang Melayu Pagi yang dilakukan untuk mendukung aktivitas bisnis sesuai dengan visi dan misi dari sekolah tersebut. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Adit Alfikri. Kita lihat di sini 3 bisnis arsitektur fase. Analisa terhadap proses bisnis yang sedang berlangsung dan jadi saat 4. Informasi sistem arsitektur fase membuat pemodelan arsitektur sistem informasi yang akan dirancang sesuai dengan tugas sebelumnya. Meliputi pemodelan arsitektur. 5. Teknologi manajemen yang menjelaskan teknik dan komponen yang digunakan serta jaringan dan infrastruktur fisik tempat aplikasi dan sumber data yang berjalan. Hasil dan pembahasan. Enterprise arsitektur
merupakan sebuah cara untuk menyusun elemen-elemen sistem informasi enterprise di mana bisa merupakan sekumpulan model dan hubungan antara elemen enterprise yang digunakan dalam merencanakan, mendesain, dan merealisasikan suatu struktur enterprise, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur yang terkait di dalamnya. Konsep arsitektur enterprise adalah untuk membangun sistem informasi untuk memisahkan data, proses, infrastruktur, teknologi, orang, waktu, dan motivasi dalam suatu kerangka kerja arsitektur enterprise. Selanjutnya, TOGAF ADM banyak digunakan pada enterprise yang belum mempunyai blueprint yang jelas dalam pengembangan arsitektur enterprise-nya. TOGAF merupakan kerangka kerja umum untuk digunakan dalam berbagai macam lingkungan, sehingga menyediakan sebuah kerangka kerja konten yang fleksibel untuk mendukung sebuah arsitektur secara umum. Open Group 2009. TOGAF juga bisa mengintegrasikan dengan framework atau metode lain seperti ITIL, COBIT, atau yang lainnya. TOGAF ADM juga menyatakan visi dan prinsip yang jelas tentang bagaimana melakukan pengembangan arsitektur enterprise. Prinsip tersebut digunakan sebagai ukuran dalam menilai keberhasilan dari pengembangan arsitektur enterprise oleh organisasi Open Group 2009. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Selanjutnya akan dibahas oleh Arya Budi langsung. Perkenalkan, saya Arya Budi Laksmana, NIM 111800250. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Adil Alfikri. Nah, jadi di sini ada prinsip-prinsip TOGAF ADM. Satu, ada Price Enterprise, yaitu pengembangan arsitektur yang dilakukan mendukung seluruh bagian organisasi termasuk unit organisasi yang mendukung. Kedua, ada prinsip teknologi informasi, yaitu mengarahkan konsistensi pengguna TI pada seluruh bagian organisasi dan unit organisasi yang akan menggunakannya. Ketiga, ada prinsip arsitektur, yaitu merancang arsitektur sistem berdasarkan kebutuhannya, bisnis, dan bagaimana mengimplementasikannya. Kedua, ada preliminary, yaitu preliminary fase adalah fase awal merupakan persiapan perencanaan arsitektur enterprise. Nah, tujuannya yaitu mempersiapkan kerangka kerja, framework, dan metodologi, melaksanakan tool arsitektur, mengkonfirmasi dukungan komitmen manajemen. Selanjutnya ada fase arsitektur vision, yaitu visi dari pemodelan arsitektur sistem informasi akademik ini adalah satu, merancang arsitektur sistem informasi akademik yang selaras dengan kebutuhan end user dan kebutuhan bisnis di SDN 010 Cipinang Melayu Pagi, sehingga menghasilkan model arsitektur sistem informasi akademik yang diharapkan proses KBM, yaitu kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, maksimalkan fungsi framework TOGAF ADM untuk rancangan baru sistem terintegrasi agar lebih efektif dan efisien. Dan yang ketiga itu memberikan rekomendasi bagi SDN 10 Cipinang Melayu Pagi untuk membangun model framework pada sistem yang terintegrasi. Saya akan meneruskan presentasi dari teman saya. Nah, di slide ini, analisis rantai value chain, identifikasi aktivasi utama dengan pendukung dari SD 010 Cipinang Melayu Pagi berdasarkan pada bab yang telah dijelaskan sebelumnya dapat ditunjukkan dengan menggunakan rantai nilai value chain yang tampak seperti gambar 3.1. Nah, di sini ada administrasi keuangan, sarana dan prasarana, tata usaha, penerimaan siswa baru, proses akademik KBM, pelapasan kelulusan siswa, di sini ada standar, di sini ada layanan. Nah, di slide selanjutnya ini ada deskripsi langkah-langkah yang dimaksud adalah seperti diuraikan seperti berikut. 1. Primary activity, menerima siswa baru, proses belajar mengajar, UTS, UAS, tryout, dan ujian nasional atau UN. Inbound logistik, penerimaan calon siswa baru, operasional akademik, onboard logistik, pelepasan siswa. 2. Support activity, instruktur, pengolahan keuangan yang berkaitan dengan segala kegiatan operasional akademik. Human Resource Management, pengelolaan pegawai meliputi tangan kependidikan, tenaga non-kependidikan. Nah, prosedurmen melakukan pengelolaan terhadap saran dan prasarana yang ada di SDN 010 Cipinang Melayu Pagi. Area fungsional utama akademik, stretch fungsi
keterangan. Nah, di sini stres fungsinya penerimaan siswa baru. Keterangannya merupakan proses administrasi yang berhubungan dengan pendaftaran calon siswa baru, seleksi calon siswa baru, pengumuman hasil seleksi siswa baru. Nah, di sini ada operasional akademik, merupakan proses administrasi akademik yang berhubungan dengan pengelolaan kurikulum, KBM ujian, pengelolaan nilai ujian, pengelolaan presentasi, pengelolaan rapot siswa. Dan di sini pengelepasan siswa merupakan proses administrasi yang berhubungan dengan kelulusan siswa, yaitu ijazah. Nah, cukup sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya ingin melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Yang pertama, PSB atau Business Architecture. Hal yang dibutuhkan dalam PSA atau tahap ini yaitu 1. Output dari PSA, 2. Pemodelan hubungan antara tiap manajemen dan aktor yang terlibat dalam proses bisnis bagian akademik di SDN 010 Cipinang Melayu Pagi, dan yang diusulkan atau target digambarkan dengan use case diagram. 3. Pemodelan proses bisnis atau alur bisnis dan aktor saat ini dan yang diusulkan dengan menggunakan activity diagram. Dan yang kedua ini use case diagram sistem informasi akademik. Use case diagram itu adalah suatu unsur interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor. Di sini ada beberapa aktor yaitu calon siswa, wali kelas, guru, kepala sekolah, PU, bagian kurikulum, dan panitia PSB. Begitu, pertama di sini calon siswa melakukan pendaftaran dan melakukan seleksi masuk, dan selanjutnya melakukan registrasi. Dan bagian kurikulum melakukan pembagian kelas dan pembagian wali kelas. Setelah itu, pembagian kurikulum membagikan jadwal pelajaran, dan setelah itu siswa menerima nilai akhir dan mendapatkan ijazah, dan kepala sekolah mendapatkan laporan dari panitia PSB. Selanjutnya, PS Information System Architecture. Pada tahap ini lebih menekankan kepada bagaimana arsitektur dikembangkan meliputi arsitektur data yang nantinya akan digunakan oleh SDN 010 Cipinang Melayu Pagi. Arsitektur data mendefinisikan jenis data utama yang dibutuhkan untuk mendukung fungsi-fungsi bisnis seperti yang telah didefinisikan dalam model bisnis. Setelah informasi mandiri, memiliki database mandiri yang memudahkan dalam menyimpan atau membackup data laporan dan memudahkan dalam hal akses ke laporan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh teman saya. PS Teknologi Arsitektur. Pada saat ini, teknologi yang digunakan oleh SDN 010 Cipinang Melayu Pagi adalah penggunaan perangkat keras dengan spesifikasi yang hanya dapat mendukung laporan kegiatan sehari-hari, namun tidak mendukung untuk mengusung sebuah sistem informasi mandiri. Teknologi yang diusulkan adalah adanya peningkatan spesifikasi pada teknologi yang digunakan pada SDN 010 Cipinang Melayu PG. Pada bagian perangkat keras diusulkan adanya penambahan sebuah personal komputer server dengan spesifikasi yang dapat mendukung adanya sistem informasi mandiri. Selanjutnya, kesimpulan. Penerapan metodologi TOGAF ADM sebagai tools yang digunakan dalam perancangan arsitektur sistem informasi akademik SDN 010 Cipinang Melayu Pagi ini sudah dapat menghasilkan rancangan model arsitektur yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan dan dapat diterapkan di perusahaan. Perancangan model arsitektur sistem informasi SDN 010 Cipinang Melayu Pagi ini menghasilkan proses perbaikan kinerja layanan sehingga permasalahan adapun akan diselesaikan sehingga data dan informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh. Selanjutnya, penelitian ini membuat suatu perencanaan arsitektur enterprise menggunakan framework TOGAF dengan metode ADM.
perencanaan arsitektur enterprise berupa blueprint dari arsitektur utama dalam TOGAF, yaitu arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Saran: Enterprise arsitektur pada SDN 010 Cipinang Melayu Pagi dapat dianalisa dengan menggunakan TOGAF ADM yang meliputi arsitektur kerja, arsitektur sistem informasi, dan arsitektur teknologi. Selanjutnya, mengembangkan aplikasi yang harus dilaksanakan secara bertahap sehingga dapat merancang implementasi yang telah disusun dengan prinsip arsitektur. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.